kerabat Lalita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada. Ayudia Clarissa kembali menyapa Anda kerabat dalam rangkaian program talk show edisi hari ini di Rabu 17 September 2025. Dan seperti biasa hingga formasi 1 jam ke depan, program talk show di Ruang Kabar edisi hari ini akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan juga diskusi-diskusi tentang tema-tema yang menarik yang sayang sekali untuk kerabat Ralita lewatkan bersama dengan sejumlah OPD terkait. Dan kerabat Ralita, pagi hari ini kita ingatkan kembali, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Ralita FM, siaran kita bisa Anda simak juga kerabat di streaming YouTube Ralita Official maupun di TikTok kami Ralita Official. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Ralita dimanapun Anda berada. Pagi hari ini di Rabu 17 September 2025 kita punya tema tentang BSPS dan RTLH Kabupaten Pamekasan 2025 yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita, yakni Bapak Dwi Budayana Eka Dewantara selaku staf fungsional penata kelola perumahan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pamekasan. Kita sapa dulu pada pagi hari ini ada Bapak Dwi yang sudah hadir di studio bersama dengan Ayu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ida, selamat pagi kerabat Ralita, semoga sehat semuanya. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Dwi? Alhamdulillah sehat berkat doa semua teman-teman di Ralita FM juga. Baik, Pak Dwi, kita punya tema tentang BSPS dan RTLH Kabupaten Pamekasan 2025. Oke. Untuk kerabat Ralita mungkin belum tahu, ada yang belum tahu dengan istilah BSPS dan RTLH ini apa. Jadi BSPS ini adalah bantuan stimulan perumahan swadaya, betul ya Pak Dwi. Dan RTLH ini merupakan bantuan untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni. Nah, ini di Pamekasan seperti apa? Kita akan bahas lebih dalam tentunya kerabat Ralita. Bagi Anda yang saat ini tergabung, bisa maupun di YouTube Ralita Official. Selanjutnya langsung saja Bapak Dwi, kita masuk ke tema tentang BSPS dan RTLH Kabupaten Pamekasan 2025. Sebenarnya apa sih Pak BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya ini dan juga RTLH? Nah, ini mungkin bisa dijabarkan kepada masyarakat secara luas. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya bahas persamaannya terlebih dahulu. Jadi kedua program ini sama-sama intinya memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Itu intinya yang persamaannya. Perbedaannya kalau PRTLH ini sama-sama PRTLH sih sebenarnya, perbaikan rumah tidak layak huni. Kalau PRTLH yang dari APBD ini kita sumbernya dari dana kabupaten atau istilahnya APBD Kabupaten Pamekasan. Terus kalau yang BSPS ini bantuan stimulan perumahan swadaya, itu sumber dananya dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Itu perbedaannya. Jadi sebenarnya intinya sama, memperbaiki rumah yang tidak layak huni, dan tentunya ini ada kriteria dan syarat-syarat yang harus
dipenuhi apabila ingin memperoleh bantuan ini, gitu Mbak secara umum. Baik, ini terdapat perbedaan yakni ini salah satunya dari APBN, ini satunya dari APBD. Nah, begitu. Dari tahun ke tahun Pak, sebenarnya trennya di Pamekasan ini ada perubahan, naikkah atau turunkah untuk penerimanya? Kita ada grafiknya sih dari 2019 sama, ini startnya sama dari 2019. Kalau di BSPS terlebih dahulu itu awalnya kalau tidak salah itu sekitar 400-an. Habis itu turun karena ada Covid dan juga sempat tahun kemarin paling besar itu 218 dan sekarang turun lagi ke 42. Itu trennya, ada grafiknya. Kalau BSPS kalau PRTLH yang dari APBD itu trennya ada di puncak di tahun 2022 itu kita mendapatkan atau anggaran yang kita sediakan itu mencapai 750 unit. Jadi itu puncaknya, tambah ke sini tambah ke belakang itu kita trennya menurun. Dan tahun ini mungkin yang terendah terkecil dan bisa dipahami dan dimaklumi karena mungkin ini adalah efisiensi Pak gitu. Jadi trennya begitu. Baik, dari sejumlah penerima ini Pak, apa ini juga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan atau ada daerah-daerah khusus? Kita usahakan tersebar, cuma fenomena yang terjadi kan memang rumah yang tidak layak huni itu kebanyakan memang ada di perkotaan. Kalau di pedesaan itu relatif ada sih, cuma tidak sebanyak dan tidak sebesar di perkotaan. Artinya kalau di wilayah Kabupaten Pamekasan, wilayah perkotaan ini bisa dikatakan ada di wilayah tengah ke selatan. Jadi sebisa mungkin kita usahakan tersebar dan semua kecamatan itu mendapatkan program ini. Cuma memang data yang kita punya daerah perkotaan itu lebih banyak jumlah RTLH-nya daripada di perdesaan, gitu Pak. Baik, kita ke bentuk dari bantuannya begitu Pak. Apa ini dalam bentuk uang cash atau tunai yang disalurkan kepada penerima, atau ini dalam bentuk bahan-bahan yang bisa dikelola oleh si penerima untuk kemudian dibangun? Ya, gini. Jadi perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa bantuan ini sifatnya stimulan lah, bahasa gampangnya itu kan merangsang. Jadi kita tidak bisa membantu sepenuhnya. Jadi ini bersifat rangsangan, pancingan. Kita tidak memberi ikan, kita bisanya memberi pancing. Justru dengan pancing itu kita bisa menangkap ikan gitu Mbak, filosofinya. Jadi kalau bantuannya yang BSPS ini 20 juta per rumah, per unit, per CPB. Kita menyebutnya calon penerima bantuan. Jadi 20 juta itu terbagi 15 juta berupa bahan bangunan. Kalau 20 17 juta 500 itu berupa bahan bangunan, 2 juta 500 berupa uang untuk membantu ongkos tukang, membantu sifatnya. Nah, sedangkan yang PRTLH APBD jumlah nominal bantuannya adalah 17 juta 500, 15 juta itu untuk bahan bangunan dan 2.500.000 untuk membantu ongkos tukang. Jadi itu nominalnya Mbak. Baik. Jadi ini memang uangnya cash diberikan kepada masyarakat atau memang sudah di dalam bentuk bahan yang dikirimkan ke masyarakat Pak? Yang cash itu ongkos tukang. Karena selain itu kita tidak ada uang di luar sebelum. Jadi prosesnya begini Pak, kita sudah verifikasi terhadap calon penerima. Setelah verifikasi dan dinyatakan lolos, dinyatakan syarat memenuhi syarat, kita buka rekening, buka buku rekening dan uang disalurkan ke rekening tersebut atas nama penerima bantuan. Setelah itu toko akan mengirim bahan bangunan, itu 2 tahap seharga 7,5 juta tahap pertama. Setelah lengkap, penerima ini sama ya prosesnya dengan BSPS, karena kita memang di APBD ini mengadopsi aturan BSPS. Separuh bahan sudah terkirim, kita
melakukan transfer. Jadi orangnya sendiri, Pak, kita ajak ke bank, itu transfer ke toko dengan jumlah nominal separuh juga. Kalau yang 15 ya 7,5 juta, kalau yang 17,5 ya separuhnya 17,5 juta. Sekaligus melakukan penarikan tunai untuk ongkos tukang separuh juga. Jadi yang 2,5 juta kita melakukan penarikan 1.250.000 dan kita langsung serahkan ke penerima bantuan. Jadi uang cashnya hanya berupa yang 2,5 juta itu, sedangkan yang 15 juta itu kita langsung transfer penerima sendiri, karena memang harus penerima yang atas nama di buku rekening itu yang bisa transfer atau menarik itu, Mbak. Jadi tidak ada uang cash di luar kecuali yang ongkos tukang. Baik, yang jadi pertanyaan saya, Pak, ini kan nominalnya 20 juta dan 17.500.000. Ya. Nah, ini kan sebenarnya kita tahu bahan bangunan sekarang mahal, ongkos tukang juga mahal, dan ideal-idealnya rumah itu sekecil-kecilnya pasti tetap butuh Betul. dana yang lebih daripada Ya. yang diberikan begitu. Nah, adakah kemudian dari masyarakat yang merasa bahwa saya sepertinya tidak mampu deh, Pak, menerima ini karena setelah uang ini habis, bahan bangunan dari pemerintah yang diberikan habis. Nah, ini sisanya mau dapat dari mana? Ada cerita seperti itu, Pak? Cerita itu ya banyak. Jadi ada beberapa itu setelah diverifikasi merasa tidak bisa meneruskan ini. Tujuan pemerintah juga ini akan adanya swadaya, Pak. Swadaya itu bisa berupa uang, artinya memang diutamakan calon penerima bantuan itu yang punya simpanan berupa uang, bisa berupa emas, bisa berupa hewan ternak, bisa juga berupa bahan bangunan. Mungkin beberapa tahun sebelumnya dia sempat mengumpulkan bahan bangunan karena ketidakmampuan, jadi tidak sampai bikin rumah. Nah, itu bisa, itu namanya swadaya, keswadayaan. Jadi ada termasuk juga swadaya tenaga, artinya mungkin yang bersangkutan profesinya sebagai tukang atau kuli bangunan, kan dia punya swadaya kan. Nah, itu yang kita harapkan, dan memang ini oleh pemerintah juga dia termasuk gotong royong, artinya tetangga itu bisa membantu. Memang sih ini kalau secara kayaknya enggak mungkin itu. Tapi alhamdulillah selama dari 2017 kita termasuk yang program lain yang disebut DAK, alhamdulillah ini sukses. Bahkan di era kepemimpinan Bapak Badrut Tamam itu kan dijadikan, dan insya Allah sampai sekarang jadi program prioritas Bupati juga. Alhamdulillah ini berkat kerja sama kita semua, Mbak. Oke, dalam pelaksanaan programnya apa ada batas waktu tertentu yang diberikan, Pak? Misal ini harus selesai dalam jangka waktu tertentu, atau memang udah dikasih sekarang mau dibuat kapanpun terserah gitu? Ya ada, jadi ya kita harus fleksibel karena penerima bantuan ini kan juga mungkin mohon maaf orang ini ya kurang mampu. Terus kita harus fleksibel, tidak kaku. Ya silahkan dibangun kapan saja, tapi ada batasannya juga gitu. Biasanya kita menerapkan kan anggaran itu harus selesai di bulan Desember gitu. Jadi ya kita paling tidak bulan November, karena kita Desember harus menyusun laporan gitu. Tapi kita pantau terus, karena memang ada sanksinya, Pak. Kalau tidak selesai di bulan Desember itu sanksi yang tertulis di Juknisnya itu, kita penerima itu mengembalikan uang sebesar 17.500.000 kalau APBD. Kalau yang BSPS mengembalikan uang sebesar 20.500.000. Tapi alhamdulillah sampai saat ini itu tidak pernah. Jadi kita paksa terus, kita push lah, sambil kita kasih motivasi, kasih semangat. Ayolah, ini kurang 1 bulan ya, akhirnya mereka dengan meskipun dengan susah payah ya dalam tanda petik, akhirnya terbangun juga, dan mereka senang gitu. Artinya iya Pak, ini pengembalian seperti itu selesai semua intinya, Pak. Oke, Gitu. baik. Apa ini bantuannya, Pak, memang untuk orang yang memang sudah punya rumah tapi memang tidak memadai, atau kita katakan rusak lah atau segala macam, atau memang juga untuk orang yang secara dia memang nggak punya rumah gitu, katakanlah dia ngontrak ataupun dia masih tinggal bersama dengan orang tua atau mertua. Nah, ini seperti apa bentuknya begitu, Pak? Apa untuk orang yang benar-benar punya rumah tapi nggak layak? Iya, pertanyaannya bagus ini. Jadi ini masuk kriteria. Jadi kriteria pertama yang
syarat untuk calon penerima bantuan adalah sebenarnya MBR, Pak. MBR itu istilah kita masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah itu jadi penghasilan per bulannya itu di bawah UMR. Itu sebenarnya. Cuma ada pembahasan sih tahun-tahun sebelumnya itu lah, kalau miskin siapa yang mau membantu? Oke lah, kita bantu juga asalkan kita harus bergotong royong gitu. Misal ini Bapak kepala desanya itu, saya nyumbang ini, tetangganya nyumbang ini. Akhirnya meskipun miskin, itu kita bisa mendapatkan bantuan ini. Nah, terus syarat berikutnya kan memang intinya rumahnya tidak layak. Bisa sudah punya rumah tapi tidak layak. Kelayakan rumah ini kan diatur sebenarnya 3 sih, kekuatan, keselamatan, dan kenyamanan. Kekuatan ini rumahnya hampir ini kan, bahannya juga dindingnya gedek, terus atapnya genteng tapi sudah hancur dan sebagainya. Nah, itu kriteria rumah yang tidak layak itu. Selain itu, selain menempati rumah yang tidak layak ini, syarat yang bisa mendapat rumah ini juga adalah orang yang tidak mempunyai rumah. Artinya dia miskin, dia MBR dan tidak punya rumah, itu bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, backlog, Pak. Kita punya istilah backlog. Jadi dalam satu rumah itu ditempati oleh lebih dari 1 kakak. Dan lagi-lagi ditarik ke atas, dan keluarga itu MBR semua, miskin semua. Jadi kita bantu. Misalkan kan dia tidak punya rumah tapi punya tanah misalkan di sebelahnya, kita bisa bangun di sebelahnya. MBR, backlog istilahnya itu, Pak. Jadi satu rumah ditempati oleh dua atau lebih kakak gitu. Itu. Oke, berarti ini harus ada laporan ke dinas terkait, Pak, atau memang kita bisa mengajukan sendiri? Iya, kita sebenarnya punya database istilahnya kita. Database tahun 2018 itu kita melakukan pendataan. Cuma seiring perjalanan waktu itu mungkin kan bisa ada yang sudah dibangun, dan teman-teman kepala desa atau siapa saja bisa mengajukan langsung ke kami. Dan tahun ini ini arahan langsung dari kementerian kita, kementerian baru, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, itu kita melakukan pendataan ulang di sini. Jadi ada istilahnya, diperbarui lah data kita tanpa menghapus data sebelumnya. Mulai tahun ini kita melakukan pendataan melalui kepala desa. Kita minta itu database nasional. Mungkin yang Mbak Ayu pernah dengar DTSen itu, nanti kita kolaborasi dengan dinas sosial juga gitu, Mbak. Oh, oke. Berarti memang katakanlah yang penerima ini juga adalah salah satunya penerima bantuan-bantuan pemerintah lain, misal seperti PKH, seperti itu, Pak. Bisa, termasuk mohon maaf ini yang data yang bantuan program BSPS untuk Kabupaten Pamekasan tahun ini memang diutamakan yang anaknya itu bersekolah di sekolah rakyat. Ini data bukan dari kami, bukan dari Dinas Perumahan, bukan dari Kementerian Perumahan, tapi data dari Dinas Sosial melalui Kementerian Sosial. Jadi diutamakan yang anaknya bersekolah di sekolah rakyat gitu, Pak. Jadi ada kolaborasi sama UPD, sama kementerian gitu, Pak. Berarti untuk anak-anak yang sekolah di sekolah rakyat itu sudah pasti dipastikan bahwa dia berasal dari keluarga yang kurang mampu ya, Pak? Iya, karena salah satu syaratnya kan juga termasuk itu ada desil istilahnya, itu memang perlu dan tidak mampu, perlu dibantu dan memang tidak mampu mereka itu. Jadi kita nggak bisa mengajukan secara mandiri nih, Pak? Bisa, jadi pakai proposal boleh, jadi kita langsung ke kantor bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini memang kita sesuai arahan Pak Kadis, kita tidak perlu mempersulit orang, silahkan siapa saja selama ada kuota dan memenuhi syarat kita akan beri bantuan itu aja, Pak.
Nah, proses pemantauan atau evaluasi dari setiap masing-masing penerima ini seperti apa, Pak? Apa mereka harus menyetorkan apa sih namanya istilah kayak LPJ-an gitu bahwa mereka menyelesaikan atau iya, memang dari dinas terkait memang melakukan pemantauan secara rutin dan kayak ada pendampingnya gitu. Kalau PKH kan ada pendamping. Iya. Nah, ini ada pendampingnya juga nggak sih, Pak? Ya ada. Jadi setelah kita sudah oke ya setelah diverifikasi, misalkan dapat 50 nih tahun ini. Ah, kita verifikasi semua oke, semua tidak ada yang mundur tapi sudah diganti. Kita punya dan kita merekrut semacam pendamping. Kalau di Dinsos PKH itu namanya adalah tenaga fasilitator lapangan. Dan mereka yang membantu penerima bantuan ini. Penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan apapun. Teman-teman yang bikin laporan, cuma kalau butuh KTP mungkin ya penerima juga harus respon saya butuh ini, harap segera. Kalau laporan semuanya pemantauan tidak perlu khawatir. Teman-teman ini TFL ini yang ke lapangan secara rutin atau via telepon bisa. Jadi kita bagi zona, kita bagi berapa PB itu mereka yang jadi penerima tidak perlu melakukan apa-apa selain menyediakan yang dibutuhkan, kelengkapan administrasi gitu aja, Mbak. Oke. Nah, tadi Bapak menyebutkan juga bahwa uang ini juga masuk ke katakanlah Rekening. toko langsung Iya. ke toko Iya. bangunannya lah Iya, begitu. Nah, untuk toko bangunan itu dinas yang memilih atau kita sebagai penerima yang milih, Pak? Penerima kalau ini ada syarat juga, ada ketua KPB, ketua penerima bantuan gitu istilahnya. Itu nanti bisa rembukan ke anak buahnya, ke PB yang lain juga sama TFL-nya itu juga rembukan. Dan carilah toko yang paling enak, bukan yang paling murah. Kadang yang murah itu tidak enak kan. Jadi kita toko itu, Mbak, kita meminta untuk mengirim langsung ke lokasi selagi bisa. Seandainya tidak bisa karena terdekat lah paling tidak. Tapi selagi semampu toko bisa nyampe ke lokasi, kita paksa. Itu perjanjian, ada kontraknya itu. Ketika tidak mampu ya sudah. Banyak toko yang murah tapi waduh kok medannya sulit, Pak, ya sudah kita cari yang bersedia. Karena ini memang program sosial ya. Jadi kita minta kesediaan toko juga. Ya untung kecil lah, sedikit nggak masalah, yang penting programnya berjalan. Kecuali memang tidak bisa, penerima memang harus mengimbal, ya sudah sampai segitu bahan yang dikirim itu, Pak. Baik, kita tahu beberapa waktu lalu juga di beberapa berita juga BSPS ini bermasalah lah dalam tanda kutip di suatu daerah. Nah, ini bagaimana Pemkab Pamekasan memastikan bahwa BSPS ataupun RTLH ini benar-benar tersalurkan secara amanah dan benar-benar katakanlah tidak fiktif begitu, Pak. Nah, gimana? Jadi ini khusus BSPS. Kalau Pemkab khususnya di dinas perumahan ya, di dinas perumahan itu kan kami bukan direkrut sih, kita termasuk dalam tim verifikasi, atau kalau kemarin tim verifikasi teknis. Kita yang pertama melakukan monitoring, koordinasi dengan pendamping, termasuk dengan balai, nyampe mana, terus prosesnya nyampe mana. Kalau perlu kita turun ke lapangan, kita turun ke lapangan juga, memastikan bahan-bahan itu sesuai dengan yang diminta atau tidak. Memang selama ini koordinasi kami itu baik dengan TFL-nya BSPS juga dengan balai selaku stakeholder BSPS. Itu kita komunikasi aja, Pak. Terus kalau perlu ke lapangan sosdes, sosialisasi desa, sosialisasi kabupaten itu kita juga dilibatkan. Jadi kita tahu minimal perkembangan sampai sekarang itu nyampe mana, tuh apa bahan itu yang sana itu kurang apa, itu kita pantau terus, Pak.
Kenapa sih Pak pemerintah ataupun pusat, baik pusat maupun Pemkab ini mau memberikan bantuan rumah ini Pak? Nah, kalau kita tahu mungkin ada saja orang yang rumahnya memang kecil tapi mereka memang sengaja nggak mau membetulkan rumah tapi lebih menabung ke aset-aset misal tanah, atau dalam artian mereka ini sebenarnya cukup secara ekonomi tapi memang rumahnya ya begitu-begitu gitu. Nah, ini kenapa kemudian pemerintah mengadakan program ini? Ya, kalau rumahnya kecil tapi asetnya banyak berarti kan bukan ember atau bukan miskin. Nah, itu. Nah, pemerintah ini kan sebenarnya ini kan ada di Undang-Undang Dasar, Pak. Undang-Undang Dasar. Jadi pemerintah punya tanggung jawab terhadap rumah rakyatnya kan itu. Nah, itu yang bukan mungkin ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu di pemerintahannya Bapak Prabowo ini kan beliau punya program juga 3 juta rumah, itu yang wajib semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mensukseskan. Jadi bantuan itu bukan hanya dari atas, bukan hanya APBN yang membantu rakyat. Jadi APBD juga bukan hanya top down, juga bottom up gitu loh. Jadi ya salah satu program prioritas Presiden kan 3 juta rumah ini, karena memang jumlah rumah tidak layak huni itu besar sekali. Terus jumlah backlog juga besar sekali. Nah, apalagi belum berbicara masalah jumlah masyarakat miskin kan itu. Nah, itu mungkin bukan mungkin sih Bapak Prabowo mau mengentaskan itu semua selama 5 tahun kepemimpinan beliau gitu. Baik, kita masih akan kembali kerabat realita dengan perbincangan lebih menarik lagi. Kita juga akan bahas beberapa pertanyaan yang berhasil masuk ke akun redaksi YouTube dan TikTok kami. Jadi jangan kemana-mana kerabat, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuman sekedar pengen konsultasi aja? Yuk simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Realita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA blast dari KPK adalah kategori internal
yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Masih dipencarlaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya karena masih setia bersama dengan Widya Clarissa di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Ya, kerabat Realita, kita masih bersama dalam rangkaian program Talkshow edisi hari ini di program Ruang Kabar dengan tema BSPS dan RTLH Kabupaten Pamekasan tahun 2025. Masih bersama dengan Bapak Dwi Budayana Eka Dewantara selaku staf fungsional penata kelola Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pamekasan. Dan kita akan beralih ke sejumlah pertanyaan yang masuk ke redaksi YouTube dan TikTok kami, Bapak. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dan kita berusaha rangkumkan beberapa pertanyaan yang sama. Jadi ini ada dari Andi Arif. Ini bertanya Pak tentang bagaimana untuk cara mendapatkan bantuannya atau mungkin ke syarat-syarat proses pengajuan atau verifikasi dari data calon penerimanya, boleh Baik, Pak? terima kasih Mas Andi ya. Jadi
eh, koordinasi dengan perangkat desa. Jadi kita sering berkoordinasi juga meminta data terkait rumah yang tidak layak huni di desa setempat, di desa yang bersangkutan. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mengajukan rumah yang tidak layak huni, baik punya sendiri maupun tetangga atau kerabat, itu bisa berkoordinasi dengan perangkat desa, dengan Bapak Kepala Desa juga boleh. Kita nanti bisa langsung ke Bapak Kepala Desa gitu. Kalau kita sudah terdata sebagai penerima Pak, apa saja persyaratan secara administratif yang harus dikumpulkan? Untuk data awal kita butuh ini, selain KTP, KK, juga foto rumah yang tidak layak huni. Jadi kirim fotonya saja ke kami, foto KTP, foto KK itu, biar kami yang fotokopi. Itu data awal, karena kita memang untuk eksekusi kita tetap nunggu kuota dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Baru setelah dinyatakan benar-benar menerima bantuan, baru kita akan tindak lanjuti dengan tahap yang namanya verifikasi lapangan gitu, Mbak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Steve Wong. Jika ingin mendaftarkan tetangga Pak yang memang butuh bantuan, ini gimana caranya? Boleh, tadi juga sempat disinggung melalui Bapak ini dari perangkat desa atau Bapak Kepala Desa, boleh, nggak masalah. Jadi dan itu memang yang diperlukan, kepedulian tetangga, kepedulian kerabat juga bisa disampaikan kan. Kita tahun ini mungkin ini bisa disampaikan, tahun ini sedang melakukan pendataan kita berupa minta data ke kepala desa di seluruh Kabupaten Pamekasan itu, Mbak. Tahun ini. Baik, selanjutnya dari Edi Santoso. Izin Bapak bertanya, apakah bantuan ini ruang lingkupnya kemana saja? Ruang lingkupnya maksudnya ke ini semua ya, Iya. semua, tidak ada batasan. Yang penting itu tidak punya rumah, MBR, miskin, rumahnya tidak layak huni, ya secara umum itu. Jadi semuanya. Jadi kalau karena kita berbicara di Kabupaten Pamekasan, maka semua masyarakat yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan ya kita layani di seluruh di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Baik, ada dari Insan Adim Pak, ini menyampaikan bahwa di desa juga banyak rumah yang tidak layak huni Pak, apakah juga bisa dapat? Bisa, jadi sama sih kemungkinannya itu sama, peluangnya sama. Lagi-lagi kalau silakan berkoordinasi dengan perangkat desa dan kepala desa, karena saat ini kita melakukan pendataan gitu. Apa ini misal kuota ada 50 ya Pak, yang terindikasi merupakan penerima, ini misal ada 100 orang, berarti yang 50 ini masuk daftar tunggu? Iya, jadi kita sistem skala prioritas. Selain kerusakan mungkin, selain kerusakan juga waktu mengusulkan yang sistemnya antrian lah gitu. Nah, kita memang masih ini regulasi untuk itu gimana, karena terus terang jumlah ini kalau di kita datanya 6.000 Pak, Kabupaten Pamekasan. Nah, kita juga selain dari APBD kita berusaha untuk menjalin komunikasi baik dengan provinsi, dengan DPR KPCK provinsi, juga dengan kementerian. Selain APBD juga alhamdulillah akan dibantu oleh BSPS sekarang, Pak. Jadi ya daftar tunggu ya, jadi antrian ya gitu, Mbak. Prioritas, intinya skala prioritas. Baik, ada dari Nanda Abalia juga bertanya persyaratannya apa saja ya Pak yang harus disiapkan untuk pengajuan. Misal kita mau mendaftarkan diri secara pribadi misal. Ya itu, jadi persyaratan awal selain KTP juga KK, kalau ada foto rumah yang tidak layak huni. Yang pasti rumahnya itu wajib ditempati ya, bukan rumah kosong atau ditempati. Jadi ditempati dan tidak layak ditempati sebenarnya. Nah, itu intinya. Jadi di situ ada semacam alat-alat rumah tangga itu ada kesan bahwa memang itu ditempati tapi tidak layak sebenarnya untuk ditempati gitu, Pak. Baik, ada dari Ayudya Wardani juga menyampaikan, adakah indikasi kalau ada kecurangan dalam penerima bantuan? Soalnya pelaporan dari desa kadang tidak sesuai.
Baik, jadi kalau ada indikasi yang negatif gitu, masyarakat bisa ini ya, istilahnya bisa menyampaikan juga. Kalau kita kan punya pendamping TFL istilahnya, itu bisa laporkan ke TFL, sampaikan secara ini ya, artinya sampaikan Pak ini bahannya kurang ya kan, dan kita akan cari solusinya terlebih dahulu, takut memang lupa atau gimana. Selain ke pendamping bisa langsung ke kami, sampaikan bahwa di sini Pak terjadi begini gitu. Apa kita juga berterima kasih selama ini masyarakat juga berfungsi sebagai pengawas di bawah. Jadi kita sama-sama menjaga program ini. Mudah-mudahan selamanya ini tidak ada kekurangan dan kecurangan. Jadi sekali lagi kami harapkan masyarakat juga berpartisipasi dalam program ini, itu Mbak. Ada harapan juga dari Laura Utami, semoga penerima bantuan sesuai dengan keadaan di lapangan dan tidak salah sasaran. Baik, terima kasih. Amin. Kita beralih ke TikTok Pak. Ini juga lumayan banyak pertanyaan atau tanggapan-tanggapan juga dari masyarakat yang disampaikan melalui akun TikTok kami di Realita Official. Ini ada dari kerabat Realita yang menyampaikan bahwa jangan cuma di perkotaan, di perdesaan ternyata juga banyak rumah yang tidak layak huni. Nah, ini mungkin seperti apa Pak Ya, komentarnya? baik. Jadi ya kita keinginan kita ini untuk semua. Jadi di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Cuma memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa rumah tidak layak huni itu memang terpusat di perkotaan. Ini tidak bisa lepas dari kondisi kumuh. Kalau di desa ini jarang ada kekumuhan. Nah, justru di perkotaan ini yang terdapat kawasan kumuh. Namun juga untuk di pedesaan memang ada rumah tidak layak huni, tapi tidak sebanyak di wilayah perkotaan. Perkotaan ini bisa diartikan dari ibu kota kecamatan itu juga masuk kota Pak. Kan banyak di titik-titik kecamatan itu juga memang banyak rumah tidak layak huni, banyak kekumuhan gitu Mbak. Jadi kita berusaha semua kecamatan di Kabupaten Pamekasan itu mendapatkan program ini. Baik, ini kita ada pertanyaan juga dari kerabat Realita. Bisa nggak saya daftar ya Pak, di mana kantornya, karena saya 3 kakak hanya punya 1 rumah. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak tadi dengan backlog Ya bisa, asalkan backlog dan syarat yang lain juga terpenuhi, MBR, miskin, terus rumahnya tidak layak huni, bisa. Jadi kantor kami itu di Jalan Joko Tole 143, atau teman-teman ini ya akrab dengan istilah Pemda Timur. Tanya saja di sana kantor perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di sebelah mana. Kebetulan kami di depan, jadi gampang lah diakses, tidak di belakang, tidak di samping. Begitu masuk gerbang itulah kantor kami, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Baik, ada juga pertanyaan, benar tidak Pak penerima bantuan ini hanya ada di 3 desa? Untuk BSPS ya? Nggak dijelaskan sih Pak, tapi bertanya tentang benar tidak hanya ada fokus di 3 desa tertentu. Oh ya, kalau BSPS 3 desa. Jadi info yang didapat dari teman-teman pendamping BSPS itu untuk bantuan BSPS 2025 itu di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, di Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, dan di Desa Penaguhan, Kecamatan Larangan. Itu untuk BSPS memang betul. Tapi untuk PRTLH APBD itu banyak Mbak, lebih dari 3 desa gitu. Tuh, jadi kalau mungkin ini yang dimaksud kalau di BSPS ya betul 3 desa itu. Baik, kenapa pilihannya di 3 desa itu Pak? Dari pusat apa menjelaskan atau memang ada prioritas tertentu dari 3 desa itu dipilih? Sementara informasi yang saya dapat, karena di situ ada mungkin lebih banyak yang bersekolah di sekolah rakyat itu Pak. Itu yang saya peroleh informasinya gitu.
Oke, selanjutnya ada dari kerabat realita lainnya mengenai IRTLH bisa difungsikan apa tidak, Pak? Apakah masih ada kuota untuk mengajukan secara mandiri pada saat ini? IRTLH ya? IRTLH. Oh ya, IRTLH itu sebenarnya program pemerintah pusat. Kita sudah mengisi semuanya 6.000 sekian itu kita sudah masukkan ke situ. Jadi mungkin ini yang berkaitan dengan BSPS nanti ketika data yang dipakai oleh Kementerian PKP itu bukan dari Dinsos, bukan dari Kemensos, untuk data kami sendiri itu bisa mengambil di IRTLH. Kewajiban kami mengisi, memasukkan semua data yang kita punya. Ya 6.000 itu kita masukkan semua. Sudah. Jadi itu terkait dengan bantuan pusat nih, Pak, yang IRTLH ini. Oke, berarti masyarakat bisa memantau secara langsung untuk penerimanya atau seperti apa, Pak? Yang terkait IRTLH ini ya. Kami kurang bisa diakses secara umum, kami kurang tahu. Yang pasti kami sudah memasukkan semuanya di ini, data yang kita punya. Kami belum ngecek, kalau tidak punya password kan itu ya. Kurang tahu saya, belum nyoba nih, karena kami kewajiban kami yaitu mengupload data kami sendiri gitu, Pak. Baik, ini kan sudah di sekitar bulan 9 di tahun 2025, berarti kan sudah kurang lebih 3 bulan lagi ke tahun 2026, Pak. Ini sejauh progresnya seperti apa, Pak? Progres bisa disampaikan kalau untuk BSPS ya, BSPS ini verifikasi 42 CPB ini sudah, kemarin Soskap dan mau Sosdes, jadi berjenjang sekarang, sosialisasi kabupaten, sosialisasi desa. Itu yang progres untuk BSPS. Yang progres PRTLH, alhamdulillah semua bahan bisa dipastikan 90% sudah nyampe, dan di antara 47 ini 9 rumah sudah hampir selesai 9. Yang lain kita juga menghormati kearifan lokal calon penerima bantuan ini. Mungkin ada yang masih menunggu selesainya musim tembakau, juga masih menunggu setelah bulan Maulid. Oke, enggak masalah. Pokoknya kita Desember itu sudah rampung semua gitu. Dan sebenarnya kalau dikerjakan tuh paling 2 minggu lah kan selesai, Pak. Kita hanya bisa memotivasi saja. Oke, ada lagi masuk ini, Pak. Pak Dwi, untuk bantuan rumah ini di Pamekasan ada 2 jenis ya, Pak. Satu BSPS dan satunya dari APBD atau RTLH, begitukah? Iya, betul. Jadi BSPS dari pusat, yang dari APBD dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ya, betul itu. Baik, ini mungkin bisa dijelaskan lagi ke masyarakat, Pak, berapa kuotanya untuk tahun ini Pamekasan? Pamekasan untuk PRTLH APBD itu 47, sedangkan yang BSPS 42. Itu jadi tidak tahu 42 dapat dari mana. Kalau yang 47 memang kuota kita dari anggaran segitu, Pak. Kuota APBD berapa, Pak Dwi? Tadi di sekitar 47. Ya, dari 47 penerima itu sudah tertulis semua namanya, berarti sudah ada masing-masing ya, Pak ya? Iya, sudah. Jadi kita sudah anggaplah apa istilahnya? Yaitu sudah proses kirim bahan sudah. Jadi kan sudah jalan sebenarnya, Pak. Gitu. Oke, ini menarik sih, Pak, karena apa sih sebenarnya yang menjadi rencana jangka panjangnya, Pak, dari program ini? Jangka panjang kita tidak ada rumah yang tidak layak huni, itu jangka panjang. Ya, jadi selain kita sebagai pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, kami berharap pihak swasta juga membantu, bisa dengan CSR atau siapa saja. Alhamdulillah kita mungkin ini ya, Haji Her juga bisa setelah membangun banyak rumah. Alhamdulillah kita dibantu juga teman-teman dari Bani itu ada, termasuk juga ini Kecamatan Pelengahan, Bapak Camatnya itu punya inovasi.
semacam dia menggandeng beberapa saudagar, istilah beliau saudagar, jadi langsung membantu rumah yang tidak layak huni itu. Dan ini insya Allah pertama ini di Pamekasan, dan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk camat atau bahkan kepala desa yang lainnya gitu. Jadi diharapkan dari pihak swasta juga membantu program ini. Oke, baik. Tadi juga disebutkan tentang keterlibatan swasta, ada CSR yang kemudian juga diharapkan bisa membantu masyarakat sekelilingnya. Nah, ini untuk keterlibatan swasta sendiri seperti apa, Pak? Apa mereka bisa mengcover secara keseluruhan atau harus ada laporan terhadap DPRKP terlebih dahulu? Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang membantu. Bisa berkoordinasi dengan kami, boleh. Tidak berkoordinasi juga tidak apa-apa. Yang pasti kami butuh datanya juga. Artinya sudah berapa rumah yang sudah diperbaiki oleh teman-teman swasta gitu. Kita juga butuh data dan kami laporkan ke pusat bahwa anggaplah misalkan perusahaan ini membangun sekian, sudah ini datanya gitu. Dan tiap minggu kita update data, Pak. Jadi untuk memenuhi program 3 juta rumah itu kita tiap minggu itu update data. Jadi ya mungkin endingnya bisa mendekati 3 juta rumah lah paling tidak begitu. Oke, berarti memang keterlibatan swasta di luar pemerintah ini juga sangat penting diharapkan juga. Sangat diharapkan, itu arahan Bapak Presiden juga melalui kementerian, karena kondisi keuangan pemerintah negara mungkin sekarang sedang tidak stabil lah, jadi diharapkan juga pihak swasta juga mendukung program ini. Baik, ini kan juga hubungannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat ya, Pak ya. Betul. Nah, ini apa ada testimoni begitu dari masyarakat yang menyampaikan rasa syukurnya atau terima kasihnya karena berhasil dibuatkan atau dibantu membangun rumah karena mungkin selama ini rumahnya kurang layak untuk ditempati. Ya, baik. Jadi untuk teman-teman penerima bantuan, kalau termasuk dalam penerima, bersyukur karena masih bersyukur dan mohon di rumahnya itu benar-benar setelah dibangun, setelah menjadi rumah yang layak itu mohon ditempati, mohon dirawat dengan baik karena masih banyak saudara-saudara kita yang masih sangat membutuhkan. Jadi tolong artinya kalau di akhir itu kita selalu wanti-wanti, kalau sudah bagus tolong ditempati Bu ya, tolong jangan dijual Bu ya. Mudah-mudahan karena awalnya mengharap punya rumah yang baik, rumah yang layak, rumah yang nyaman. Kalau sudah punya rumah tolong ditempati, dirawat dan dijaga sebaik-baiknya. Siapa tahu itu bisa di dalam rumah yang baik, yang layak itu akan tumbuh, akan muncul generasi yang baik pula. Itu sudah pasti, apalagi terkait dengan kesehatan dan kelayakannya itu, Mbak. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak, closing statement yang ingin disampaikan mengenai tema kita pada pagi hari ini. Ya, jadi yang pertama mungkin terima kasih untuk pemerintah pusat melalui BSPS, meskipun tidak pernah fantastis jumlahnya, tapi itu tetap kami apresiasi, tetap kita jaga, tetap kita kerjakan sebaik mungkin, ini amanah. Terus kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan, khususnya Bapak Bupati ini juga berterima kasih, ini tetap dan mudah-mudahan tetap selalu menjadi program prioritas karena ini terkaitan dengan yang tadi Mbak sampaikan, ini adalah kualitas hidup. Kalau kualitas hidup masyarakat sudah baik, otomatis kabupaten kita juga baik. Ini termasuk juga beberapa indikator, salah satu indikator kesehatan di masyarakat itu salah satunya adalah rumah. Jadi kalau rumahnya sudah sehat, terima kasih juga Kalita bisa menyebarkan informasi baik ini, mudah-mudahan selamanya tetap baik. Terima kasih juga dari Bapak Kadis, titip salam tadi, sampaikan terima kasih dan mohon maaf tidak bisa
menghadiri secara langsung gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini terakhir kita respon juga dari masyarakat yang bertanya untuk penerima kartu prasejahtera sembako bisa diajukan untuk mendapat bantuan ini juga Pak. Ini singkat saja Pak, mungkin bisa dijawab. Boleh, kartu prasejahtera itu kan di sos kalau tidak salah. Boleh kita sanding, lagi-lagi kita berkolaborasi sama UPD, sama kementerian bisa. Yang penting itu syaratnya terpenuhi, MBR, miskin dan sebagainya itu. Boleh saja. Baik, terima kasih Bapak Dwi Budayana Eka Dewantara selaku staf fungsional penata kelola perumahan DPRKP Kabupaten Pamekasan, juga untuk seluruh kerabat realita yang sudah setia pada pagi hari ini mengajukan beberapa pertanyaan juga. Kita akhirnya sudah sampai di akhir kebersamaan dalam rangkaian program Talkshow edisi hari ini. Saya Yuda Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Hai kerabat realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN, lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran